Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dengan saya Putri Hairunisa dan NIM saya 1814101877. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Baik, yang pertama ada paparkan kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Baik, di sini ada total pengumpulan dana melalui pasar modal syariah tercatat kurang lebih dari 77 triliun di tengah kondisi pandemi yang menghantam banyak sektor. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengaku bahwa meski di masa pandemi masih terjadi namun tidak menyurutkan permintaan dan penawaran di pasar modal syariah. Dan saham syariah terus bertumbuh di tengah masa pandemi ini, dan ada 46 IPO saham baru dan 35 emiten itu merupakan saham syariah. Kemudian kalau dilihat dari 709 saham yang tercatat, ada 451 tergolong efek syariah. Dia juga mengatakan bahwa pasar modal syariah menjadi ujung tombak alternatif pendanaan. Misalnya apa yang dilakukan pemerintah melalui suku negara baru dan korporasi yang memanfaatkan pasar modal. Ada lebih dari 30 triliun suku baru di tahun 2020 dan 830 triliun jumlah suku negara, katanya. Dan jumlah investor syariah naik terus dalam 5 tahun ke belakang, tumbuh 6 kali 570%. Tercatat yang betul-betul membuka rekening dana terpisah sebagai syariah ada 78.000 investor saham syariah. Dia menyebut juga regulator dalam hal ini OJK juga terus memberikan dukungan terhadap perkembangan pasar modal syariah. OJK memberikan arahan dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah ini yang berlaku sampai 5 tahun ke depan. Tahun ini maksudnya tahun 2020 kemarin pada bulan Agustus lalu, roadmap pasar modal syariah di periode 2020 sampai 2024, di mana strategi diusung dalam roadmap. Adapun menurutnya Bursa Efek membentuk 5 strategis yang di dalamnya ada literasi dan inklusi. Dan yang kedua ada pengembangan produk efek dan instrumen syariah. Dan yang ketiga ada pengembangan dan melengkapi infrastruktur dalam sistem pengaturan dan landasan hukum. Yang keempat ada penguatan sinergi. Dan yang kelima ada pengembangan teknologi edukasi dan jadi sarana langsung untuk investasi syariah. Baik, untuk yang kedua, bagaimana sih untuk menjadi investor di dalam pasar modal syariah yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi? Jadi di sini kita harus memilih emiten-emiten yang berlandaskan syariah, di mana sifat emiten itu yang akan menimbulkan sifat-sifat keadilan, kejujuran, dan kita juga harus menghindari spekulatif dalam transaksi itu, karena hal tersebut didorong adanya transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir, atau jual beli yang haram. Jadi jika kita ingin menjadi
investor di pasar modal syariah, kita harus pinter atau harus benar-benar memilih emiten-emiten yang berbau-bau syariah, yang berlandaskan syariah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.